Selamat pagi, Jess. Keterangan enggak ini? Saya coba pakai lampu bagus nih. Nah, gini ya. Oke. Ya, Jess. Ini komen gara-gara saya membahas ini. Bagaikan burung dalam sangkar gitu. Saya membahas tentang burung berkicau dan sangkar burung ini. Ada komen dari Pak Wayan Suwarsana. Ya, mati di dalam sangkar. Ya, karena kalau bicara vulgar nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa. Nah, ini yang suka kamu dengar dari Dewi Persik gitu. Tentang Dewi Persik kalau nyanyi sekenaknya bahasanya itu. Supaya jadi nggak perlu pinter, nggak perlu bisa, yang penting kamu paham. Itu namanya bahasa Esperanto. Makanya di Persik itu yang nyanyi pica-pica itu Nona Ambon pica-pica, Nona Papua apa gali tanah gitu. Ya, itu enggak masalah. Mbak Dewi Persik ini orang hebat. Nah, sama seperti mati di dalam sangkar. Nah, kayak yang beginian pasti yang tahu hanya orang-orang yang usia 45 tahun ke atas. Ya, orang-orang yang usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas itu yang paham seperti itu. Kenapa? Satu disebabkan karena psikologi sindrom. Ya. Yang kedua, nah ini yang penting, kamu kebanyakan gula. Ini yang tidak pernah dibahas ya. Sehingga kamu larinya obat kuat, obat kuat, obat kuat, obat kuat, obat kuat, obat kuat, terus saja obat kuat gitu. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Yang harus diperbaiki adalah komunikasimu dengan pasangan kamu. Itu yang harus diperbaiki. Kalau kamu tidak memperbaiki komunikasimu dengan pasangan kamu, maka setiap kali berhubungan, itu yang seringkali orang mengatakan bahwa perjuangan hidup. Setelah diperjuangkan hidup, mati sebelum disangkarkan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ya, dan itu dialami oleh kamu-kamu yang usia 40, 45 tahun ke atas ya. Padahal 40, 45 tahun ke atas itu garang-garangnya seorang laki-laki itu. Gitu. Dia dikasih atau ketemu dengan 7 sangkar burung yang terbuka, dia bisa selesaikan hari itu juga. Itu garangnya laki-laki umur 40 itu seperti itu. Kalau sangkar burungnya berbeda-beda. Tapi kalau sangkar burungnya sama, nah itu yang saya sebut sebagai psikologi sindrom. Kamu akan mengalami masalah. Karena apa? Karena dari kantor kepengin memuntahkan itu di sangkar burung. Tapi sampai rumah, psikologi sindromnya menghantam. Sehingga kamu tidak bisa mendapatkan itu. Ditambah kamu tidak pernah bercanda dengan pemilik sangkar burungmu di rumah tentang hal-hal yang berhubungan dengan burung yang berkicau, ya kamu nggak bakal bisa. Nah, seringkali larinya nih, hati-hati ya, hati-hati. Saya tidak pernah melakukan itu dan saya nggak menjauhkan diri saya dari situ. Hati-hati, kamu berpikir dengan cara nonton itu. Tontonan-tontonan yang warnanya blue. Ini sekali lagi juga Esperanto ini. Karena hanya orang-orang yang 40 tahun ke atas yang mengerti bahasa ini. TikTok aja mungkin nggak ngerti bahasa ini, makanya nggak di-ban. Saya kalau sama istri saya, kalau soal-soal gitu terbuka, Jess. Terbuka. Terbukanya bagaimana, Pak? Terbukanya ya, yang bluboh. Bahkan menjadi candaan. Di mobil pun candaan kami kayak gitu. Di mobil candaan kami kayak gitu. Dan yang paling penting adalah untuk bisa kamu menikmati burung berkicau dan tidak mati di dalam sangkar. Ya, makanan. Itu yang paling gampang. Makanan apa yang kamu makan, itu tercermin di dalam keringatmu. Ya, apa yang kamu makan akan tercermin di dalam keringatmu. Jadi kamu wangi atau tidak, itu tercermin itu akan menjadi pantulan dari apa yang kamu makan. Kalau kami makannya lemak, daging, seafood, ikan, telur, itu makanan kami. Jadi, bau yang muncul dari tubuh kami, tubuh saya, ya tidak ada bau-bau yang membuat kamu mati di dalam sangkar.
Gitu. Itu hal-hal yang penting loh, termasuk masalah-masalah yang dialami oleh sangkar burungmu. Sangkar burung itu mengalami keputihan atau tidak, mengalami BAU yang tak sedap atau tidak, kan itu semuanya ada di makananmu, hasil dari metabolik makananmu. Hidung ini adalah proses ekstraksi dari paru-paru, sehingga yang dikeluarkan oleh hidung ini adalah CO2. Ya. taatmu itu mengeluarkan bau dari ekstraksi yang dikeluarkan oleh ususmu. Makanya jadinya kaakeen teutu atken, yaitu belakangnya tut itu. Nah, kalau kamu makanannya telur, kamu makanannya daging, kamu makanannya ikan, kamu makanannya seafood, ya kaakeen teutu atmu enggak bau. Oh, udah pasti itu. Kami kentut-kentutan itu loh, serang-serangan. Saya sama istri saya. Bisa selimutan bareng kentut-kentutan. Ya enggak bau. Kalau kami keututnya bau, kami udah koreksi diri. Kemarin makan apa? Kok bau? Inilah ada orangnya nih, saya ngomong ini. Saya enggak tutup-tutupan. Bener nggak, bro? Bener nggak, bro? Iya. Tuh, lihat itu. Dia jawab langsung tuh, Jess. Gitu. Enak lagi perang-perangan perut. Perang-perangan kakean teutuat gitu. Kalau sudah kayak begitu, itu waktunya kamu 24 jam nggak makan tuh. Ya, untuk membersihkan perutmu. Jangan dengan OBAT, jangan. Nanti kalau kamu OBAT-in, lambungmu yang bermasalah. Gitu. Caranya memperbaiki metabolik tubuh dengan pola makannya. Makanya selalu saya sarankan, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu akan memperbaiki fungsi selmu secara alami dan seluruh masalah metabolik tubuh. Sehingga sarang burungmu wangi. Sehingga burungnya berkicau yang gembira. Kamu mau pakai teori 78, 69. Kamu mau pakai teori 8 tengkurap. Kamu mau pakai teori apa ketika sangkar burung bertemu dengan burung yang berkicau. Tidak ada masalah. Kenapa ya? Karena tidak menimbulkan psikologi sindrom. Gitu. Nah, itu penting banget tuh. Itu penting banget. Karena kalau tidak, ya itu pengalaman-pengalaman kayak gini, kamu pasti mengalami itu, mati di dalam sangkar itu. Ya. Kalau kamu ketemu sangkar burung yang lain, ya saya tidak ikut campur lah itu. Itu urusanmu lah. Kan resikonya kamu yang nanggung. Tapi kalau kamu sudah punya sangkar burung, terus kemudian burungmu selalu dan sering kali mati di dalam sangkar, ya perbaiki dulu pola makannya untuk kamu menyelesaikan masalah psikologi sindromnya. Itu caranya. Sehingga kamu bisa menikmati. Ingat loh, yang namanya masalah SEX itu hanya manusia yang dikasih karunia oleh Tuhan untuk menikmati. Yang lain tidak. Binatang tidak menikmati. Kamu lihat binatang, ada masanya. Makanya disebut sebagai masa KAKWIWN. Itu kalau binatang. Ya. Kamu pernah nggak melihat anjing namanya Golden Retriever? Itu kalau kamu jodohkan dia dari kecil, maka seumur hidup dia hanya melahirkan 1 kali. Kamu buktikan aja kalau nggak percaya. Makanya kalau kamu piara anjing Retriever, pisah. Lakinya sendiri, perempuannya sendiri. Nah, nanti ketika udah waktunya KAKWIN, kawinin. Jangan dicampur selama hidupnya. Kalau kamu campur selama hidupnya, dia akan melahirkan hanya 1 kali. Dan kamu rugi kamu. Nah, itu kalau binatang tuh kayak gitu. Kalau manusia kan tidak. Karunia itu. Ya, karunia itu. Hubungan itu, burung berkicau dan sangkar burung yang terbuka itu karunia. Kamu tidak sembarangan. Makanya manusialah yang punya gaya 1001 macam. Binatang tidak ada gayanya. Ayam ya wis ngono kuwi, anjing ya wis ngono kuwi. Macan ya wis ngono kuwi, kucing ya wis ngono kuwi. Hanya kamu manusia yang punya keunikan di dalam hubungan di mana burung bisa berkicau dan sangkar burungnya itu riang gembira. Hanya kamu manusia yang bisa menikmati itu. Makanya jangan sampai kamu menjual itu ke luar. Nanti kamu kutilan nanti.
Bulukan nanti burungmu, nggak bisa berkicau lagi.